wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padani dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan yang panjang ya Bu ya. Akhirnya kita sampai juga di Desa Astana Bu. Oke pemirsa, saat ini kita sudah berada di Desa Astana dan kita akan menuju Majelis Taklim Al Hidayah. Nanti seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Syukur yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa karena izin Allah ya Bu ya. Alhamdulillah kita saat ini sudah berada di Majelis Taklim Al Hidayah Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dan sudah ada juga ini remaja-remaja masjid yang menghidupkan masjid Ibu. Alhamdulillah. Namun demikian, untuk kita bisa tetap sehat, tapi kita tetap bisa beribadah, maka kami telah menghadirkan Ibu Dr. Ratnawati MK3 yang juga akan membahas, mengupas setiap harinya, setiap episodenya untuk pemirsa juga terkait dengan bagaimana makanan sehat yang baik dan sehat itu, dan juga bagaimana caranya nanti kita bisa tetap aktivitas di masjid tapi tetap bisa menjaga kesehatan ya Bu ya. Seperti apa paparannya? Mari kita ikuti dulu paparan dari beliau. Mari kepada yang terhormat Ibu Ratnawati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini remaja masjidnya banyak ya? Laki perempuan? Ada namanya nggak di sini? Remaja masjidnya. Remaja masjidnya ada namanya nggak? Remaja masjid apa gitu? Belum ada. Oke. Ini semua sudah di sini yang pakai seragam ini. Memang seragamnya di sini ya. Kegiatannya apa aja, Dek? Kegiatan Ramadan di Majelis Taklim Al Hidayah itu yang pertama kuliah subuh di saat waktu subuh Ya. Kuliah dan subuh. mengaji di saat setelah sholat asar. Oke. Dan kegiatan sebelum maghribnya biasanya seluruh santri Majelis Taklim Al Hidayah mengadakan untuk mempersiapkan takjil untuk berbuka puasa, dan di saat berbuka puasa pun menyantap makanan buka puasa. Terus kegiatan setelah sholat isya tarawih berjamaah. Setelah selesai sholat tarawih biasanya ada kegiatan ngaji tambahan, contohnya kitab Fathul Mu'in, dan ada juga kitab Fathul Qorib, biasanya seperti itu. Selama pandemi ini ada nggak itikaf di masjid? Biasanya kalau di masjid kadang ada, kadang nggak ada, tergantung orang yang dari anak majlisnya juga. Oh gitu. Berarti anak-anak muda ini belum belajar itikaf ya? Belum. Belum. Iya. PR untuk pengurus ya? Iya. DKM-nya Bu ya. Oke, terima kasih Mas Dari Sutadi. Sutadi ya tadi Ibu. Terima kasih. Tadi sudah ya menjelaskan, Bu, ya. ada menyiapkan makanan berbuka. betul. Kebiasaan di sini apa yang biasanya makanan berbukanya? Kebiasaan makanan contohnya kayak makanan ringan terlebih dahulu, atau yang disunahkan dengan makanan yang manis-manis terlebih dahulu gitu. Contohnya makanan manisnya kurma. Oke. Ya, makasih. Oke, makasih Mas Sutadi ya. Iya. Boleh kan tepuk tangannya buat Mas Sutadi, semangatnya. Oke, tadi Mas Sutadi selaku Ketua Remaja Masjid Al Hidayah Bu ya, sudah sedikit menjelaskan tentang kegiatan selama bulan suci Ramadan. Luar biasa ya Bu ya tadi ya. Ya dari Terjadwal, Bu. ya Oke. dari mulai acara kajiannya sendiri, Betul. acara menyiapkan sampai juga menyiapkan makanan. Kebetulan di sini saya ada memberikan dua brosur ya yang bisa ditempel nanti atau buat pegangan baik di masjid ini ataupun nanti di musola atau di tempat yang lainnya. Nah, saya lihat di sini masjidnya masih pakai karpet ya.
Nah, ini kebersihan yang nomor 2 nih Mbak Desi. Betul. Di sini ya nomor 2 di atas itu kebersihan karpetnya. Nah, di sini penggunaan vacuum cleanernya itu harus lebih rutin. Kalau misalnya biasanya seminggu sekali, mau nggak mau kalau sekarang masih dalam keadaan kondisi seperti ini lebih rutin, ya. Itu kalau tidak berarti ada penyemprot yang harus disemprotkan. Namun karena di dalam ruangan Mbak Desi sebaiknya penyemprotnya itu yang organik. Jadi tertutup dan tidak menimbulkan sakit untuk kitanya. Ya, itu sebetulnya ada beberapa tips ya Mbak Desi. Nanti bisa dilihat di Google sekarang kan lebih gampang ya. Betul. Mbak Desi. Mau yang seperti apa? Kalau saya menyarankan seperti apa yang baiknya, tetapi bahan-bahannya tidak tersedia di sini kan nanti merepotkan. Jadi nanti kita berikan tipsnya. Sebetulnya karpet itu dijemur saja sudah bagus ya, cuman kan bopong-bopongnya berat. Nah itu biasanya kita semprot saja gitu. Nah kalau ada vakum lebih baik lagi di vakum dengan baik. Nah itu yang sebaiknya kalau memang rutin membuang-buang waktu untuk karpet, sebaiknya karpetnya digulung saja, lebih cepat untuk mengepel ya. Baik saat pandemi maupun sudah endemi juga kita masih belum anjurkan itu ya. Barangkali itu yang tips yang dari kebersihannya karpet ya Bu ya. Okay. Kalau dari makanan tadi sudah bagus ya Mbak Desi. Lagi-lagi alhamdulillah ini sejalan dengan saya dan dengan sunnah juga. Jadi dari Rasulullah, makanan yang pertama itu adalah makanan yang manis dan diutamakan adalah kurma ya. Itu yang sudah dilakukan di majelis taklim sini. Dengan anak-anak mudanya juga sudah paham seperti itu. Nah, untuk kedepannya dilihat lagi Mas, ya. Sebaiknya ini mbak-mbaknya juga kalau membantu menyiapkan untuk buka itu dari buah ya. Jadi agar ringan untuk pencernaan yang pada saat perut kosong. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau di sini kayaknya kalau di daerah kita Cirebon ini sepanjang jalan pohon pisang kan ada ya Mbak Desi. Betul. Itu. Okay. Dan tadi saya lihat ada keripik apa itu dari UMKM kita, keripik mangga ya. Keripik mangga betul Ibu. Nah itu, nah ini kalau pada saat musimnya ini pas puasa di musim mangga ya tidak salah juga gitu, bisa menggunakan berbukanya dengan mangga. Bisa dibikin jus, bisa dibikin dimakan langsung gitu ya. Salad buah juga bisa dengan mangga. Barangkali itu Mbak Desi yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada pertanyaan dari yang diberikan, dibaca sendiri. Ada nggak tanda-tandanya selama bulan Ramadan malah timbul yang seperti ini? Bukannya detox ya, malah harus didetox setelah Ramadan. Oke. Itu tadi penjelasan dari Ibu ya terkait dengan bagaimana caranya menjaga kebersihan di masjid, di lingkungan Masjid Al Hidayah. Karena kan kita ketahui bersama bahwasanya di dalamnya sudah masih menggunakan karpet ya. Jadi memang itu harus dibutuhkan ekstra ya Bu ya untuk membersihkannya. Tadi yang Ibu sampaikan bahwasanya biasanya kalau pembersihannya 1 minggu sekali bisa dijadwalkan menjadi 1 minggu 2 kali pembersihan gitu kan. Dan kami percaya Bu ya Masjid Al Hidayah ini juga sudah melakukan begitu baiknya untuk kebersihan lingkungan masjid ya Bu ya. Apalagi tadi disampaikan bahwasanya aktivitas di masjidnya luar biasa padat rutin, ya Bu ya, rutin ya dari sebelum subuh sampai dengan malam ya tadarus ya, sampai dengan ngaji tambahan itu tadi ya, luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Raptawati.
Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik, program ini setiap hari tayang dan selalu dinantikan oleh pemirsa Ibu, karena di dalam setiap episodenya akan memberikan banyak edukasi dan juga ilmu tentunya. Tentunya Ibu akan mengupas tentang apapun ya seputar tentang kesehatan. Oke. Nah, ini pada segmen ini saya memberikan segmen untuk pertanyaan, tanya jawab. Boleh mungkin mau ada yang bertanya terkait dengan kesehatan baik itu lingkungan maupun kesehatan makanan. Boleh enggak? Silakan. Dari yang laki-laki dulu ya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bidan Taufik. Di sini saya ingin bertanya seputar tentang gizi yang ada pada makanan itu. Jadi gini, pertanyaannya, kalau pada saat bulan suci Ramadan itu makanan yang tepat yang sesuai gizi 4 sehat 5 sempurna apa yang baik buat dikonsumsi pada saat berbuka puasa, dengan juga sama kalau misalkan kan ada pada dengar kalau ada sunnahnya tuh melaksanakan sholat maghrib dulu baru makan. Nah itu menurut kesehatan itu seperti apa? Apakah ada ya ilmu tersendiri yang Bu Dokter tahu? Mungkin saya tanyakan kepada Bu Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi Mas Idam ya? Wildan. Oke, Wildan. Boleh. Tadi Mas Wildan mau nanyanya ada dua pertanyaan tadi. Tadi Mas Wildan menanyakan makanan apa sih Bu yang bagus, yang sehat, yang baik ketika bulan suci Ramadan yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ya. Dan tadi ada pertanyaan juga. Mas Wildan mau nanya nih, pas azan maghrib, sholat dulu apa makan dulu gitu ya? Ya. Yang didahulukan sunahnya. Oke, mangga silakan Ibu. Terima kasih Mas Wildan ya. Ini yang peduli dengan kesehatan ya Mbak. Insya Allah calon pemimpin ini. Amin. Oke, Ya. amin. Mas Wildan tadi ditanyakan 4 sehat 5 sempurna. Kalau saat ini yang dikatakan makanan sehat itu makanannya dengan gizi yang seimbang. Jadi tidak lagi 4 sehat 5 sempurna. Karena apa? Karena yang sempurnanya itu kan dengan susu ya. Oke. 4 sehat. Ada karbo, protein, vitamin, dan juga mineral, tambahannya ada susu ya. Betul. Nah itu sebetulnya semua makanan bagus, semua makanan yang halal itu insya Allah baik. Nah namun makanan mana yang bisa untuk kita itu sangat individual, karena tidak semua orang sama. Bayam saja Mbak Desi, itu ada orang yang alergi. Alergi bayam ya. Oke. Kalau susu rata-rata orang Indonesia itu susu sapi itu intoleran. Jadi minum susu malah diare. Diare, iya betul. Ya. Jadi harus dipaksakan minum susu, tetapi gizinya itu yang berkecukupan. Jadi kalau misalnya contohnya makan nasi, lauk, sayur. Lauk itu protein, bisa protein hewani, bisa juga protein nabati. Protein hewani itu seperti sapi, kambing, ayam, kelinci dan lain sebagainya hewan. Nah, nabati itu ada tempe, ya, ada pokoknya dari kacang-kacangan itu yang protein nabati. Jadi kita boleh combine ya, asal makanan itu seimbang. Nah, yang di kita paling banyak adalah makan itu harus apa? Kalau di Indonesia makan itu harus nasi. Kalau belum makan nasi belum makan. Walaupun itu sudah makan yang keriting apa? Mie. Yang sudah makan mie, sudah makan kentang, tetapi masih dinyatakan itu belum makan, karena orang Indonesia identiknya makan besar itu dengan makan nasi. Padahal kalau kita mau berganti tiap hari makan pokoknya ya tidak nasi,
Itu hari ini saya makan nasi dengan ayam dengan sayur. Besok saya makan kentang dengan telur dengan sayur. Ya, atau buah. Sayur atau buahnya itu ya harus setengah porsi dari nasi dan lauknya. Jadi lauknya seperempat, nasi karbohidratnya nasi, mie, kentang, ubi dan lain-lain itu seperempat, sayurannya yang setengah porsi, jangan dibalik gitu ya. Jadi seperti itu, kita lebih banyak vitamin, mineral. Nah, kalau misalnya mau dengan susu boleh, tapi kalau bisa yang susunya itu sedikit gula atau tidak tanpa gula. Manisnya dari mana? Lihat yang cewek. Manisnya dengan madu, ya. Jadi itu lebih sehat sesuai sunnah Nabi. Lalu yang kedua dari Mas siapa? Wildan. Masya Allah, lupa. Sebaiknya makan dulu atau sholat dulu. Sunnahnya itu mendahulukan berbuka, tapi bukan langsung buka itu dengan makanan yang besar, tetapi makanan yang manis. Tadi di sini sudah disampaikan bahwa di sini makanannya adalah kurma. Nah, setelah kurma atau buah yang manis, 15 menit itu cukup untuk enzim di dalam perut itu mengeluarkan enzimnya perutnya, sehingga pada saat makan pencernaan kita sudah siap mengolah makanan. Ya, ini biasanya yang nomor berapa ini? Yang digambar ini sulit buang air besar. Itu kadang-kadang ini karena salah pola makannya. Jadi makan buahnya di akhir sehingga tidak dicerna makanannya, sehingga susah untuk buang air besar. Oke, itu ya Wildan ya. Tadi sudah jelas ya Wildan ya. Oke, mungkin juga untuk pemirsa juga sudah jelas Bu ya, bahwa saya tadi makanan itu tadi tidak harus 4 sehat 5 sempurna, karena ada juga yang intoleran atas susu ya Bu ya. Yang penting berkecukupan gizinya. Ya. Oke. Mungkin membahas sedikit susu ya Mbak. Iya betul. Jadi sebaiknya kalau misalnya di sini di sekitar Gunung Jati ini, di sekitar Masjid Al Hidayah, ada peternakan sapi, peternakan kambing itu yang pakannya juga organik dan juga susunya itu. Karena sekarang kan susu yang di pasaran itu sudah dipasteurisasi ya Mbak Desi. Nah itu juga untuk sebagian orang memang menjadi intoleran gitu. Nah apa yang ada di sekitar kita, mungkin di sini pertanian juga ada ya, masih ada sawah kan? Masih ada sawah, masih ada ladang nggak? Yang orang bercocok tanam kacang, kedelai itu ada. Masih ada ya? Ada, masih ada. Jadi kita bisa itu selain dari susu, kalau dia intoleran susu sapi, kita bisa pakai susu dari kacang. Ya, kalau memang dia juga tidak alergi kayak seperti saya katakan tadi, bayam saja ada yang alergi, kacang hijau juga ada yang alergi. Jadi kalau tidak alergi makanan itu, silakan dibuat dari kacang hijau, bisa dari kacang kedelai, susu penggantinya. Barangkali yaitu asupan proteinnya bisa didapat dari susu non hewani ya. Okay. Jadi susu nabati, dari proteinnya protein nabati dari tumbuhan, bukan dari hewan. Oke, tadi itu ya. Jadi untuk mendapatkan tubuh kita untuk mendapatkan protein itu tidak hanya protein hewani, tapi kita juga bisa dapat dari protein nabati yang didapat dari tumbuh-tumbuhan ya. Setuju ya? Nah, mungkin ini Bu ada terkait masalah alergi ya Bu ya. Tadi Ibu sampaikan bahwasanya banyak sekali orang yang intolerir dengan susu. Nah biasanya itu alerginya itu disebabkan oleh kandungan susu atau memang
dari dalam tubuhnya menolak ya atau bagaimana Bu ya? Oke, betul. Ini baru mau tahu ya Mbak Desi. Iya, betul. Ini juga dari edukasi. kemarin kenapa gitu ya? Saya baru kok ini Ibu selalu bicara terkait alergi gitu. Karena saya yakin ini pasti ada sesuatu ya Bu ya yang membuat dalam tubuh kita tuh menolak adanya atau yang mungkin bahasanya Ibu adalah intolerir terhadap sebuah makanan, asupan makanan termasuk susu yang memang betul-betul itu baik sebetulnya Bu ya. Boleh Bu sedikit dijelaskan untuk pemirsa juga Bu? Ya, jadi di dalam tubuh kita yang menyerap makanan adalah usus ya. Usus. Nah, tapi kadang pola makan kita yang tidak baik, makanan kita yang kita makan juga kurang sehat, itu menimbulkan peradangan, Mbak. Sehingga karena adanya peradangan, makanan yang diserap juga kurang bagus. Tetapi rata-rata kalau untuk masyarakat Indonesia itu memang lebih banyak intoleran susu sapi, beberapa anak. Nah ini tadi dari pengurus di sini, tadi saya mendengar bahwa di daerah sini juga banyak stunting. Ya, jadi pertumbuhan anak itu tidak sesuai tinggi badan dengan berat badan dan tidak sesuai dengan umurnya. Tadi sehingga saya juga kedepannya ingin membina para ibu yang di daerah-daerah stunting untuk mengerti pola makan sehat untuk anak yang bisa dicerna oleh anak. Karena sampai saat ini dan mungkin kedepannya Mbak Desi, saya juga bekerja sama dengan perusahaan farmasi ingin memasukkan ya ke dalam perusahaan bahwa ada makanan yang ringan cerna untuk mungkin kedepannya saya juga ada penelitian dengan dokter spesialis anak nih, barangkali di sini ada pemirsa yang spesialis anak, ada ahli gizi yang ingin bergabung gitu. Saya juga bersedia untuk bekerja sama karena saya ingin ada masukan karena saya kan dokter umum basicnya ya Mbak. Dan kebetulan saya mengambil S2-nya kesehatan keselamatan kerja. Jadi saya bukan konsennya di gizi ya. Sehingga dan untuk pertumbuhan anak sehingga saya juga butuh masukan dari profesional teman sejawat di sini yang dokter anak atau ahli gizi. Karena apa? Selama ini stunting itu selalu diberikan makanan ada dari pemerintah itu makanan tambahan. Kadang-kadang saya lihat itu basisnya masih ada susu. Dan yang kedua juga makanan-makanan itu basisnya dari tepung. Apakah tepungnya itu bisa dicerna oleh anak stunting dengan kebutuhan khusus? Itu kan perlu ditelaah lagi Mbak. Jadi saya kebetulan sebagai advisor di suatu perusahaan farmasi, saya juga ingin mengembangkan ke sana karena terpikir kebetulan saya lahir dan besar di Kabupaten Indramayu yang angka stuntingnya juga cukup tinggi untuk di Jawa Barat. Itu sudah dengan Pak Herman Heron sebagai anggota DPR RI, saya sudah bercerita dengan beliau bahwa saya ingin mengedukasi para posyandu sehingga di daerah Dapil 8 ini saya ingin turun. Jadi mengedukasi bahwa makanan itu tidak seperti tadi 4 sehat 5 sempurna yang produk lama ya. Sementara anak harus makan 4 sehat 5 sempurna tetapi di dalam pencernaannya sendiri dia masih menolak. Jadi apapun yang dimakan ya tidak akan masuk ke dalam tubuh. Mungkin ini edukasi juga ya buat pemirsa, buat kita semuanya bahwasanya tadi kita bicara alergi. Artinya memang
ada sesuatu yang salah dalam Iya. pencernaan tubuh kita Iya. ya Bu ya. Iya. Di sini ada human error berarti ya Bu ya. Iya. Ada human ya di sini ya, Iya. kesalahan ya. Nah, bukan berarti makanannya atau sapinya yang memang intoleran itu karena Dalam baik, tubuhnya ya, Bu, sendiri, ya. Dalam tubuhnya sendiri memang tertolak. Oke. Iya. Seru nih Bu, kita ngobrolin Iya. apa ya, paradigma yang memang sudah terpatri di otak anak-anak juga. Iya. Mungkin juga produk-produk dulu juga, saya sendiri juga merasa bahwa Harus. makanan yang sehat tuh apa sehat lima sempurna gitu kan, betul ya. Oke, seru sekali pemirsa, kita obrolan kita sore hari ini. Iya. Tentunya tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Kembali lagi pemirsa pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, kita kalau bicara Ramadan Sehat pasti juga dekat dengan UMKM ya Bu ya. Oke, daripada hari ini, pada sore hari ini kita akan meluncurkan UMKM masih di Kabupaten Cirebon, masih dengan Mbak Igin nih. Oke, silakan Mbak Igin menjelaskan cerita nih produk apa aja yang dibawa pada sore hari ini. Binaan Ibu Dr. Ratnawati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon, binaan Ibu Dr. Ratnawati MKKK, yang pada hari ini saya membawa 4 produk baru UMKM Kabupaten Cirebon, yaitu keripik tempe, manisan mangga, kusewa, kunyit asam dengan keripik pangsit. Silakan Bu Nur Hayati untuk menjelaskan keripik tempe dan keripik Pangsit ya. Saya membuat bukan saya juga sih, masyarakat di sekitar kita. Jadi Oke. daripada nggak ada kegiatan, jadi saya usahakan, kalau di Bandung kan ini terkenalnya keripik tempe ya Bun. Kenapa di kita juga di daerah kita nggak diadakan gitu, jadi akhirnya kepikiran ke situ. Jadi akhirnya Membina ibu-ibu membina ibu-ibu di lingkungan. sekitar. Oke, Iya, ada berapa orang? Ada 27 orang. Banyak Iya, ya, luar biasa ya, alhamdulillah ya. Iya. 27 orang ya, luar biasa. Jadi Sudah ada di atas diantaranya, 10 iya. produk lebih ya. Iya. Jadi ini saya coba keripik tempe dan alhamdulillah ini udah PIRT, udah halal, udah. Terus Ya. udah. Untuk keripangnya Bu, itu bahannya apa? Dan apa itu keripang itu apa itu? Iya, Keripik pangsit. keripik Keripang ini keripik pangsit. Keripik pangsit punya Titi, ini Ibu Titi, tetangga. Jadi UMKM juga, binaan saya juga. Terus ini komposisinya dari terigu, mentega, bawang putih, sama tepung tapioka sedikit. Oke. Oke. Terima kasih. Mangga dilanjut Mbak Igin. Jamu. Ya, sama jamu juga olahan dari satu desa. Oke. Patapan. Satu, oke. Ya. Nah, ketua desanya yang kami bawahin di Mitra Sehati untuk bisa Membina, kita ya? kembangkan binaan. Oke. Jadi sekalian 27 27 peserta ya, dibina oleh binaannya luar biasa ya. Oke. Iya, langsung satu Ya. paket. Ini kusewa ini kunyit asam Jawa, tapi saya campur ada kayu manisnya, ada serehnya, ada salamnya. Jadi dicampur jadi satu. Jadi untuk pelengkap supaya orang nggak bosan, terus manfaatnya mungkin lebih banyak ya, Dok. Oke. Iya. Nanti dijelaskan. Jelaskan. Nanti dikupas sama Ibu ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Yang terakhir ini ya, Mbak. Iya. Cirebon kan kaya akan mangga. Mangganya berlimpah ya. Bu Sri, saya jangan nama Bu Sri membuat manisan mangga ini. Ini manisan mangga, komposisi mangga, gula, dan garam. Kenapa dibikin manisan kering? Karena kadang kalau mangga itu kan cepat busuk ya, kalau udah matang itu. Terus kita ambil yang mengkal itu, yang kita ambil yang kemading, terus kita bikin manisan kering ini agar bisa bertahan lebih lama gitu. Terima kasih. Jenis mangganya?
Satu jenis atau berbeda-beda? Enggak, ini mangga apa aja bisa, tapi kalau lebih bagus itu mangga apa sih yang mangga kopek tahu nggak, Bu? Mangga apa? Gedong incu. Bukan. Mangga cengkir. Cengkir. Oh, cengkir bagus. Indramayu. Indramayu. Iya, itu bagus banget. Sekian Mbak Desi mungkin yang bisa Oke. Mitra Sehati Kabupaten Cirebon jelaskan untuk sesi kali ini. Ya. Terima kasih Mbak Igin. Sama-sama. Oke, ini Ibu, ini ada produk yang memang tadi alami juga. Nah, nanti Ibu akan kupas nih. Boleh Ibu dari mana? Dari tempe. Dari tempe, ya. Kandungan vitamin Ini apa dari aja? tempe nih, anak-anak ada yang suka nggak? Tempe, suka tempe nggak? Keripik suka, senang beli? Seneng. Iya nanti dipai kalau seneng ya. Oke, gitu. Buat buka puasa nyemil. Nah ini tempe. Kalau kita kan sebetulnya kedelai di Indonesia kan tumbuh sehat ya. Nah kalau impor terus itu satu mahal dan tempenya GMO. Jadi kita kalau tempe lokal itu nggak ada non genetik ya. Jadi tidak ada modifikasi genetik, itu lebih bagus, lebih sehat. Ya, jadi kalau mau mengembangkan tempe, ini tempenya beli apa? Dari petani. Dari petani. Iya. Nah, sarankan petaninya tempenya itu tempe yang non GMO. Bisa ditulis nanti non GMO. Itu. Masukannya Bu Dokter. Iya, satu. Yang kedua, lagi-lagi bikin seperti tempe-tempe yang dari seberang sana yang pakai tepung, itu mereka masih dalam kemasan yang belum digoreng. Oke, masih mentah. Kayak mendoan itu. Nah, tepungnya juga nanti bisa diganti Mbak Igin. Ini mau akan saya latih Mbak Iginnya. Saya tarik ketuanya karena memang punya catering juga kan Mbak Igin. Punya saya. Cateringnya apa namanya? Catering Dwi Cahaya Mulia Catering. Dwi Cahaya Mulia Catering. Nah, ini beliau juga membawahi satu kabupaten, sehingga saya nanti ingin memberikan latihan bagaimana ada varian baru untuk orang-orang Cirebon. Kita memulai dengan yang berbeda. Bisa insya Allah kalau kita sudah memulai dengan organik, bisa dipasarkan di luar dari Indonesia kan lebih hebat lagi. Ya kita memulai karena Bapak sudah menjajaki ke Amerika waktu bulan Desember ya, ke Amerika itu kedutaan di sana tuh sudah welcome sebetulnya. Makanan apa sih yang orang Indonesia bisa? Waduh, kata saya ini perlu inovasi dari Cirebon. Kalau seperti ini saingannya banyak. Tapi kalau kita ada inovasi baru, ayo Mbak Igin kita lari bersama. Siap nggak Bu? Anak-anak mau nggak ikutan UMKM? Ada nggak orang tuanya di sini yang berjualan? Yang memproduksi makanan, ada nggak? Produksi makanan. Iya, kalau ada ikut bergabung. Kalau olahan ikan, olahan apapun silakan bergabung. Karena UMKM ini penopang terbesar untuk masyarakat Indonesia pada saat pandemi. Hampir 60% kita masih bertahan itu karena adanya UMKM. Ya, ayo bangkit. Jangan ingin jadi pegawai, tetapi walaupun kita ustadz, lihat ustadz-ustadz yang sekarang, rata-rata mereka itu berjualan. Iya. Ya, karena Rasulullah sendiri adalah pedagang. Ya, beliau itu inovasi sekali dagangannya. Kalau yang saya pernah mendengar ceritanya, kalau orang lain berangkat dari Mekah menuju Syam atau menuju tempat lain, karena pada saat musim dingin dan musim panas itu perjalanan beliau itu berbeda. Nah, beliau itu membawa dagangan dari Mekah ke tempat yang akan dituju, dijual di sana, tetapi beliau itu tidak cuma-cuma hanya berjualan seperti itu. Jadi produk apa di daerah sana, beliau menawarkan dulu di Mekah itu mau titip apa. Kalau sekarang just tip, bener nggak? Iya. Nah, ada nggak anak-anak yang mau jadi reseller? Siap nggak daripada handphonenya nganggur main YouTube,
berdagang, karena emak-emak di kita itu banyak sekali seperti binaan Ibu siapa? Bu Nur Hayati ini yang akhirnya ditampung oleh Bu Nur Hayati untuk dipasarkan karena mereka masih gaptek dengan teknologinya gitu. Ya, seperti itu Mbak Ijin. Nah, kalau di kita kenapa saya tariknya milenial? Karena saya ingin lari. UMKM kita itu lari dengan teknologi yang mereka punya. Gitu. Iya, oke. Kalau di sini siap nggak? Nanti dilatih untuk medsos. Siap nggak? Siap nggak, Dek? Siap. Oke. Siap ya. Nanti di sini Pak Usman yang bisa Mengkoordinir merekrutnya, ya, Bu, ya? mengkoordinir. Oke. Insya Allah kedepannya kita sudah ada 2 paket untuk Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, pelatihan medsos, dan untuk Kabupaten Indramayu 1 paket. Oke, pemirsa ya, itulah tadi luncuran produk lagi-lagi dari Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Oke, ini ketuanya Mbak Igin dan juga pembinanya sudah ada Ibu Dr. Ratnawati ya. Oke, nah ini sekali lagi untuk pemirsa yang mau pesan atau mau bergabung bersama dengan Mitra Sehati Kabupaten Cirebon, bisa langsung menghubungi IG Mitra Sehati Kabupaten Cirebon atau DM langsung ke Instagramnya Ibu Dr. Ratnawati. Baiklah pemirsa, itulah tadi tayangan kami bersama dengan Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Akhirnya saya Desi beserta Ibu Dr. Ratnawati dan juga kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sehati, lokalnya di hati. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya